Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mang Sukir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya. Bau anyir di rumah Suwung. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. 3 hari sudah, istriku ikut membuntuti pekerjaanku di warung. Sejujurnya, aku tak leluasa jika dia ikut. Sejak awal aku berjanji padanya untuk tidak membebani supaya dia ikut bekerja. Aku ingat betul, dulu ujaran ibu mertua, juga mbah iparku yang menentang saat Hasna resign dari pekerjaannya. Di antara ketiga saudaranya, memang hanya aku menantu yang hanya tamatan SMA. Namun, aku berupaya segigih mungkin untuk membahagiakan istriku. Dengan memiliki rumah dan juga mobil, aku berharap bisa menarik simpati kedua orang tuanya. Rupanya tidak. Mereka justru sama sekali tak bersedia kuundang di acara pindah rumah. Biarlah, terserah saja. Yang penting Hasna istriku bersedia manut denganku. Hari ini istriku sakit, dan mau tak mau aku harus menemaninya di rumah. Sudah kusampaikan pada karyawanku bahwa hari ini aku tak ke kedai. Di tengah obrolan antara aku dan istriku, tiba-tiba Mbok Yem datang meminta bantuan kami. Lekas, aku datang ke rumahnya yang tak jauh dari rumah kami, selisih beberapa petak kebonan. Memang rumahku agak jauh jaraknya dari rumah tetangga yang lain. Saat kuinjakan kaki ke rumahnya pertama kali, aku merasa iba pada mereka yang hidup serba terbatas. Rumahnya hanya berdinding kayu yang mulai merapuh dimakan usia. Kerangka penyangga gentengnya pun sudah mulai keropos, hampir ambruk. Ditambah lagi, dapurnya hanya terbuat dari anyaman sasak bambu yang tipis. Mbok Yem terbiasa memasak dengan kayu bakar. Hari ini, dia memintaku memasangkan gas LPG-nya yang diberikan tetangga. Dulu saat pemerintah membagikannya pertama kali, Mbok Yem menjualnya untuk biaya makan sehari-hari. Aku meminta wanita yang biasa menggunakan jarik sebagai roknya, dan atasan kaos bergambar partai itu menemani istriku. Sebenarnya berniat menolong, juga sebagai teman agar Hasna tak kesepian sendiri. Bergambar partai itu menemani istriku. Namun anehnya cerita yang dilontarkan Taufan membuat Hasna ingin menjauh dari nenek malang ini beserta cucunya. Kulihat Kadita di mataku. Dia sama sekali tidak seperti apa yang diceritakan Hasna dan Taufan. Istriku tidak mungkin berbohong. Namun, apakah saking begitu khawatir dan antisipasinya dia bila aku direbut wanita lain, hingga dia bercerita hal yang aneh tentang gadis keterbelakangan mental seperti Kadita ini bakal mengancam rumah tangga kami. Mbok, maafin istri saya ya atas kejadian kemarin, kataku pada Simbo setelah memasang LPG. Ndak apa-apa mas, saya ngaku salah. Ndak ngawasi cucu saya. Kadita, saya ndak bisa tinggalin dia. Dulu pernah ada laki-laki nakal yang gangguin dia pas kami ke kebun nyari daun. Istri saya cuma antisipasi, Mbok. Yang kemarin itu adik sepupu Mbak Hasna. Dia cuma salah paham, mas. Kadita itu ndak pernah tahu sosok ayah. Mungkin saudaranya Mbak Hasna itu mau diajak kenalan. Tapi ya kayak gitu caranya. Iya Mbok, mungkin seperti itu. Dan Hasna over nanggapinya.
Keputusan ada di tangan saya, Mbok. Mbok tetap bekerja lagi sama kami. Hasna, nanti biar saya yang kasih pengertian ke dia. Dia juga lagi sakit sekarang. Gak mau dibawa ke rumah sakit. Dia maunya ke rumah ibunya. Tapi aku yang gak setuju. Jadi nanti kalau misalnya besok saya udah balik kerja lagi, Hasna gak saya bolehin ikut. Mbok yang bantuin di rumah. Saat aku hendak kembali ke rumah, tiba-tiba di bagian ruang tengah, kakiku tak sengaja tersandung entah apa. Serasa ada yang menjegal kakiku, hingga tubuhku tertabrak tiang bambu ruang depan rumah Simbo. Alhasil, ruang bagian depan rumah Mbok Yem ambruk bagian depannya, hingga genteng dan kayu-kayu lapuk itu nyaris menimpa tubuh kami bertiga. Rumah Mbok Yem sudah tampak mendoyong, dan pasti sangat mengganggu aktivitas mereka jika hampir roboh begini. Aku harus bertanggung jawab atas perbuatanku. Mbok, saya akan ganti tiang rumah ini. Mbok juga besok tetap kerja di rumah saya. Tapi gimana dengan Mbak Hasna, Mas? Mbok gak perlu khawatir. Nanti saya akan ngomong sama dia. Singkat cerita, perdebatan tak terelakkan terjadi saat aku mengajak Mbok Yem dan Kadita ke rumah. Hasna mencak-mencak dan menilai aku tak memahami perasaannya. Padahal yang kulakukan demi dirinya. Jika ada Mbok Yem, aku sudah mempercayainya. Pasti Hasna akan aman bila ditemani. Toh Mbok Yem orang yang rajin, dan Kadita anak yang polos, tak sesuai dengan usianya. Hasna masih kekeh tak mau mendengarkanku, hingga dia tak mau kuajak mengobrol sampai malam. Kubiarkan Mbok Yem bekerja, bersih-bersih di rumah, juga bagian dapur. Sebab seharian ini, Hasna tak bangkit dari tempat tidur sebab sakit. Beberapa hari dia ikut ke kedai, jadi rumah serasa tak terurus. Dia mungkin kelelahan, selama ini tak terbiasa dengan pekerjaanku. Simbo dan Kadita mereka meminta izin pulang pukul 5 sore. Ku berikan pada Mbok Yem lembaran 100.000 untuk makan, dan aku berjanji akan merenovasi rumahnya bila sempat. Dan waktuku lega, mencari ahli ruqyah seperti yang diminta Hasna, dan mencari ART lain saja aku belum sempat. Apalagi harus mencari tukang untuk merenovasi. Biarlah, kapan-kapan sesempatnya. Jika rumah itu tak layak huni, tidak mengapa jika sementara Mbok Yem dan Kadita tinggal di sini. Hasna telah tertidur lelap sejak pukul 8. Sementara aku masih asik men-scroll ponselku menonton video pendek di YouTube. Selama di rumah sejak pagi hingga malam, tak ada hal aneh apapun yang janggal di rumah ini. Pun tak ada yang aneh dengan Mbok Yem juga cucunya. Aku jadi meragu dengan apa yang diucapkan Hasna juga Taufan. Aku kembali dari toilet seusai buang air besar. Saat ku buka kamar, mataku membelalak sempurna, dan ku teguk ludah spontan berulang kali. Bukankah Hasna tadi tampak lunglai setelah lambungnya yang sakit itu kambuh? Dia tampak pucat dan ingin istirahat. Namun kenapa dia sekarang tampak bugar, dengan polesan makeup membahana seperti ini di kamar? Gaun malam nan tipis berbahan satin warna hitam legam berenda putih, yang jarang dia pakai itu, dia kenakan malam ini. Apa mungkin dia meminta maaf setelah tadi percekcokan itu? Dia ingin melipurku dengan cara indah begini. Baiklah sayang, ini malam pertama kita di rumah ini. Sebelumnya, Mas sangat lelah sepulang kerja. Mas, dia memanggilku dengan nada memanja. Naluri kelaki-lakianku bergejolak melihat ini. Malam ini, terjadi apa yang harus terjadi di malam indah sebagai pasangan suami istri. Singkat cerita, aku lupa pukul berapa terlelap saking asiknya semalam. Kulirik jam dinding, waktu menunjukkan pukul 3 dini hari. Aku ingin buang air kecil. Kulihat sebelah,
Namun, kenapa Hasna tak ada di sini? Kemana dia? Apakah istriku sudah ke toilet? Kulangkahkan ke kamar mandi. Sekembalinya, kulihat Hasna tengah berbaring lelap di ruang tamu, lengkap dengan selimut tebalnya. Lantas, pakaian yang dikenakannya, kenapa sama dengan setelan tunik dan jeans yang dia kenakan sore tadi? Bukan gaun malam yang menggoda seperti yang dia kenakan saat tadi kami memadu kasih. Apa Hasna berganti baju secepat itu dan dia mandi tengah malam? Lalu, kenapa dia malah tidur di ruang tamu, di karpet lantai seperti ini? Apa jangan-jangan wanita yang semalam bersamaku itu bukan Hasna? Semalam, dia amatlah agresif. Sedangkan Hasna yang ku kenal selama ini cukup pemalu. Mana mungkin itu bukan Hasna. Di rumah ini hanya ada kami berdua. Ku bopong tubuh Hasna yang masih terbaring di karpet ruang tamu. Sebenarnya pikiranku berkecamuk entah tak karuan. Khawatir semalam hanya sekedar halusinasi ataukah mimpi. Namun kurasa tidak. Mana mungkin aku bermimpi sementara pakaian yang melekat di tubuhku sudah tertanggal. Ku gelengkan kepala kuat-kuat mengusir perasaan aneh ini. Ku bopong istriku menuju kamar. Dia tak terusik sedikit pun. Apalagi terbangun saat ku rebahkan pelan di ranjang. Dia amat lelap. Apa mungkin dia kelelahan? Hasna sejak pagi hingga sore, dia masih mengeluh lemas. Lantas kenapa dia tadi malam? Ya Tuhan, ada apa dengan istriku? Ku coba kembali memejamkan mata. Setelan alarm di ponsel milik Hasna biasa disetting pukul 4.30. Saat Hasna telah bangun, dia pasti membangunkanku untuk menunaikan sholat. Masih ada 1 jam lebih. Kurasa cukup untuk ku istirahat sejenak hingga menanti Hasna terbangun. Singkat cerita, "Mas, bangun mas, udah jam 5. Terasa tangannya lembut menepuk-nepuk pipiku teramat pelan. Pasti Hasna membangunkanku untuk sholat. Aku harus mandi dulu sebelumnya. Setelah mandi, nanti akan kutanyakan pada istriku perihal semalam." "Iya sayang, bentar ya, mas mandi dulu." Singkat cerita, istriku telah menanti di ruang sholat untuk menjadi makmumku. Sementara rambutku masih terlihat basah meski telah kusap handuk. Seusai sholat, Hasna mengecup punggung tanganku. "Mas, kok mandi keramas pagi-pagi? Emangnya gerah banget ya semalam? Perasaan ini kan musim kemarau." "Kamu gak ingat semalam sayang? Kamu gak mandi sebelum sholat?" Mendengar pertanyaanku barusan, kini justru istriku yang kebingungan. Dia menatapku lekat, seakan penuh tanda tanya. "Semalam apa mas? Aku tidur anteng gara-gara efek obat. Ngapain mandi sebelum sholat? Ademnya gak karu-karuan gini. Kalaupun aku mandi, pasti ngerebus air dulu." Ku teguk ludah spontan. "Beneran kamu gak inget apa-apa sayang?" Ku belalakan sepasang bola mataku, menginterogasi. Namun, Hasna masih tak paham jawaban dari pertanyaanku. Dari sorot matanya amat jujur, tak ada kedustaan sedikit pun. "Emang aku semalam ngapain mas? Apa aku nyekik kamu mas? Apa aku kayak kerasukan? Ngigau sendiri, gak sadar? Jangan-jangan aku beneran kerasukan kayak Kadita?" Kini istriku tampak cemas, panik, dan merasa bersalah. Ku gelengkan kepala, lantas mengelus lembut wajahnya yang masih terbingkai mukena. "Ya udah deh, kalau kamu gak ingat. Tapi aku lebih suka kamu kayak tadi malam daripada pemalu kayak biasanya. Pakai kode-kodean lagi. Kan mas kadang gak paham."
Kode-kodean gimana mas? Aku semalam itu saking lelapnya. Abis minum obat gak inget apa-apa mas. Gak apa-apa sayang. Udah lupain. Hari ini mas boleh kerja kan? Kamu istirahat di rumah gak usah ikut ya. Kan kamu masih sakit. Anterin aku ke rumah ibu ya mas. Hasna memasang wajah melas. Matanya yang sayu menyorotkan makna penuh harap. Mungkin istriku sudah benar-benar rindu pada keluarganya. Daripada dia sakit terus-menerus di sini, lebih baik dia refreshing agar bisa bersua dengan kedua orang tuanya serta saudara-saudaranya. Ya udah, nanti mas anterin. Kalau udah balik kerja mas jemput ya. Jangan jemput aku ya mas. Aku pengen nginep di sana. 3 hari aja mas. Boleh ya mas? Hasna menggenggam tanganku erat. Kuhela napas dalam-dalam. Aku tak ingin tinggal jauh dari istri apalagi sampai berhari-hari. Namun rasanya tak mungkin jika aku menginap di sana. Telingaku bisa sakit mendengar orang-orang di sana yang gemar menguliti dan membanding-bandingkanku dengan para ipar. Menggelikan sekali. Kuanggukan kepala. Kita lihat nanti ya sayang. Mas gak mungkin biarin kamu lama-lama jauh dari mas. Walaupun ke rumah orang tua sendiri. Soalnya kita kan udah punya rumah. Aku cuma jenguk ke rumah orang tua aku mas. Kalau udah puas, aku bakal balik kok. Gak perlu dijemput ya nanti malam. Hasna telah bersiap. Aku memintanya tak perlu menginap. Namun dia masih tetap kukuh. Singkat cerita, tadi saat kuantar Hasna ke rumah mertua, bukan sambutan hangat yang kudapat, melainkan kalimat yang menyakiti terlontar dari ibu mertua. Hasna pasti gak betah di rumahnya, makanya dibawa ke sini. Mbak Dija menimpali. Kok badanmu kurus banget sih dek? Kamu pasti tekanan batin tinggal di sana. Tempat terbaik kamu itu di rumah ibu, bukan di tempat lain. Tambah ibu mertua. Tentu saja mereka keberatan bila Hasnaku bawa. Sebab aku tak memberi jatah bulanan lagi pada mereka. Padahal yang kuberikan nominalnya lumayan. Tak pernah telat. Alih-alih bersyukur atas kinerjaku selama merintis usaha. Yang ada, aku malah selalu dicemooh hanya karena tamatan SMA yang berani menikahi wanita karir dan memintanya resign. Aku meminta istriku resign. Alasannya bukan hanya semata supaya dia menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Namun, aku juga tak ingin istriku berdekatan dengan laki-laki yang pernah ada di hatinya alias mantan. Namun, tak pernah serius ingin menikahinya. Aku paham jika Suseno masih menaruh hati pada Hasna. Ibunya pun dulu kerap membanding-bandingkan pemberian Seno sewaktu masih PDKT. Seno sudah berkendara mobil, sementara aku saat itu masih naik Matic. Namun, seiring berjalannya waktu, alhamdulillah usahaku kian hari kian lancar. Motor yang semula Matic butut berganti Matic Gagah yang kubeli cash. Setahun setelahnya, aku bisa membeli rumah sekaligus mobil, meski harus berkorban menjual motor Matic Gagah itu. Sebentar lagi, tabunganku akan cukup untuk membelikan Hasna motor Matic seperti miliknya sebelum kami menikah. Motor Scoopy istriku masih terparkir di rumahnya. Konon, motor itu kerap kali dipakai Lydia, keponakannya yang telah beranjak remaja. Nanti gak usah jemput ya. Aku pulang sendiri kalau badan udah enakan. Kalau pikiranku udah fresh. Aku bakalan pulang kok mas. Jangan khawatirin aku. Aku bakal happy kalau sama keluargaku. Tulis Hasna di pesan WA. Terus, kalau gak mau dijemput, kamu mau pulang naik apa sayang?
Pulang kapan? Masa kamu mau biarin malam di rumah sendirian? Selama berhari-hari. Kan kamu bilang sendiri kalau musim kemarau. Pas malam dingin. Aku bakalan balik secepatnya kok Mas. Tapi Mas gak perlu repot jemput aku. Aku bakal balik sendiri. Iya sayang. Singkat cerita, baiklah, kulakukan instruksi seperti yang dia inginkan. Dia ingin bersua dengan keluarganya. Aku tak boleh mengusiknya. Dia berjanji akan kembali jika sudah merasa baikan. Begitu sampai di rumah, kenapa di ruang tamu aromanya terasa aneh? Seperti aroma wangi, bukan wangi parfum, melainkan aroma bunga alami. Namun, bunganya terasa semerbak hingga menusuk-nusuk indera penghirupku. Ini berbanding terbalik dengan yang diceritakan Hasna. Bila rumah ini baunya busuk dan anyir. Apa Hasna yang menyemprot rumah ini dengan pewangi aerosol? Namun, kurasa aroma aerosol tak sekuat ini. Waktu menunjukkan pukul 10. Tubuhku lelah sekali. Ingin lekas berbaring di ranjang. Sebenarnya sepi bila tak ada Hasna menemani. Mas Faisal. Terdengar suara Hasna memanggilku. Hah, benarkah istriku sudah pulang? Bukankah Hasna masih ingin di rumah ibu? Namun, suara Hasna kali ini terdengar merdu di telingaku. Seperti hendak merayu memanja. Apa dia benar-benar lelah menjalani hari-hari sendiri tanpa aku? Iya sayang, Mas datang. Kamu pasti gak jadi nginap di rumah ibu. Begitu ku buka pintu kamarku, aroma parfum menggoda yang biasa digunakan Hasna menguar di indera penghirupku. Kali ini, istriku mengenakan setelan piyama berlengan pendek. Namun, kancing bagian atasnya sedikit terbuka. Kutekuk ludah. Apakah Hasna sengaja? Sayang, katanya kamu masih di rumah ibu. Kok tiba-tiba ada di rumah? Tanyaku terheran, melihatnya yang terus berkedip nakal ke arahku. Aku gak bisa jauh lama-lama dari kamu, Mas. Aku kangen. Hasna mendekat, menarik kemejaku. Tanpa aku berganti pakaian dan cuci muka terlebih dahulu, Hasna sudah mau seperti ini. Padahal biasanya dia wanita yang perfeksionis dan penuh persiapan matang dalam hal apapun. Biasanya, jika aku terlihat kuyuk, dia sudah komplain dengan wajahku yang tak segar dan wangi menurutnya. Singkat cerita, alarmku berdering pukul 5 pagi berbunyi amat nyaring hingga memekakan telinga. Lagi-lagi Hasna menjamu malamku hingga terasa indah dan aku terlelap lebih nyaman. Ku coba mematikan alarm dan mengeluarkan tubuh. Namun, astagfirullah, kenapa yang ada di sebelahku bukan Hasna, melainkan Kadita? Ya Tuhan, apa yang sudah ku perbuat semalam? Jelas-jelas aku sedang bersama istriku sendiri, bukan wanita lain. Sudut pandang Hasna. Mas Faisal bercerita bahwa semalam aku melakukan hal yang di luar dugaan. Apa jangan-jangan semalam aku ngelindur? Ataukah aku kerasukan seperti yang dikatakan wanita dalam mimpi? Apa yang sebenarnya terjadi? Entahlah, Mas Faisal pun masih mengambang menjelaskannya. Namun, kuusir rasa penasaranku sejenak saat Mas Faisal memberiku izin tinggal di rumah. Wajahku memang tak terlihat merona apalagi berseri. Sebab lambungku kambuh karena pola makanku yang tak teratur. Banyak makan pedas dan kurang istirahat karena kerasan di rumah. Juga overthinking. Benar kata Mbak Hadijah bahwa aku mengalami tekanan batin. Kelihatan kurus. Namun, aku tak mungkin menceritakan celah dan aib rumah itu pada keluargaku. Bisa-bisa Mas Faisal di roasting sampai ke akar-akarnya bila aku sendiri yang membeberkannya.
Biarlah, aku tetap bungkam sembari diam-diam berdiskusi dengan Taufan mencari ahli ruqyah. Kurasa hanya Taufanlah yang netral dan berada di pihakku. Dia pun tak pernah menjudge Mas Faisal sembarangan, justru kerap membelanya. Kukirim pesan pada Mas Faisal bahwa aku masih ingin di rumah lebih lama, supaya dia tak khawatir. Aku akan kembali sendiri bila nanti pikiranku sudah benar-benar fresh. Jujur, aku sedikit dongkol sebab dia tak mengindahkan segala aduanku tentang kejanggalan rumah itu. Dia bahkan selalu menunda-nunda bila ku minta untuk mencari ahli ruqyah. Yang kemarin, sebetulnya dia membuatku meradang karena kembali mengajak Mbok Yem, juga Kadita. Aku benar-benar tak habis pikir dengan jalan pikiran Mas Faisal. Coba saja dia di rumah sendiri tanpa aku. Pasti dia merasa sensasi merinding seolah ada yang mengawasi dan mengitari. Hasnah, kamu ada masalah sama suamimu. Kenapa kamu di sini dan gak dijemput-jemput? Kamu sakit? Apa kamu gak kerasan? Tanya Mbak Arifah, kakak keduaku yang tengah mengantar lauk ke rumah ibu. Aku gak apa-apa, Mbak. Aku cuma kangen sama ibu, sama Mbak, sama Mbak Dijah, sama keponakanku. Tapi kamu kok kelihatan lemas. Apa kamu lagi hamil? Wajahmu pucat loh, Dek. Lambungmu kambuh. Hamil? Aku belum cek, Mbak. Semoga aja iya. Tapi rasanya sih kayak nyeri lambung biasa, Mbak. Gara-gara kemarin aku telat makan. Terus aku makan bakso pedas banget. Ya, mungkin gara-gara itu. Udah ke rumah sakit? Obatku masih ada, Mbak. Aku tinggal di sini. Bakalan cepat sembuh kok, Mbak. Ini aja aku udah enakan. Gak usah banyak pikiran. Istrinya bos kok kurus. Gak enak dilihat. Gemukин badannya. Iya, Mbak. Besok aku bakal banyak makan deh. Mbak pamit dulu ya. Nanti main ke rumah Mbak. Iya, Mbak. Aku udah kangen sama Vio, sama Orin. Rumah Mbak Arifah berada di sebelah rumah Mbak Hadijah yang berada di tengah. Sedangkan rumah ibu berada di yang paling ujung. Ibu kerap berkata bahwa kedua anaknya sudah masing-masing diberi hak sebidang tanah untuk dibangun. Sementara aku, sebagai anak bungsu, seharusnya tinggal bersama kedua orang tuaku di hari tua dan akan menempati rumah yang sekarang masih didiami kedua orang tuaku ini. Namun, Mas Faisal yang terbiasa mandiri sejak berusia belia tak setuju dengan wacana itu. Dia tak pernah berharap hibahan, apalagi warisan dari keluargaku, karena dia akan merasa lebih bangga jika memiliki rumah sendiri dengan hasil jerih payah keringatnya. Dia benar-benar kukuh dengan tekadnya. Sayang, rumah yang dia sediakan untukku hidup bersamanya ternyata tak seindah angan yang dibayangkan. Selama di sana, rasanya ingin cepat-cepat enyah menjauh. Bahkan saat siang, bahkan pagi pun serasa mencekam. Seolah tak ada ketenangan. Lantas, bagaimana mungkin aku harus berlama-lama di sana? Biar Mas Faisal mengerti bahwa aku tetap di sini sebagai bentuk penolakanku atas keputusannya kembali membawa Mbok Yem dan Kadita. Singkat cerita, Taufan, kamu malam ini sibuk nggak? Emangnya kenapa, Mbak? Mbak lagi ada di rumah ibu. Lah, Mbak beneran ngambek sama Mas Faisal? Enggak, Van. Malah Mas Faisal sendiri yang nganterin Mbak ke sini. Oh, emangnya Mbak mau ada perlu apa, Mbak? Mbak butuh bantuan aku. Mbak gak pernah cerita ke ibu sama saudara-saudara Mbak masalah rumah itu.
Iya mbak, aku paham alasannya. Kamu bisa kan Van, nyariin ustadz yang bisa buat ruqyah rumah. Mbak minta ke Mas Faisal, malah kayak dicuekin gitu. Rasanya sedih Van, pendapat kita gak didengar. Iya mbak, aku usahain nyari yang terbaik. Secepatnya bakalan aku kabarin ke mbak. Ngomong-ngomong, mbak mau sampai berapa hari nginepnya? 3 atau 4 hari Van. Mbak pengen nenangin diri. Ibu sama bapak beberapa kali bilang kalau aku sewaktu-waktu mutusin balik tinggal di sini. Rumah ini selalu terbuka buat mbak. Memang sedianya rumah ini buat mbak kan Van. Aku ntar malam ke rumah mbak. Oke Van, makasih ya. Bersambung, nantikan kelanjutannya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.